Kalau misalnya hanya sebatas hitunglah akar-akar dari persamaan kuadrat, kuadrat tambah 3 tambah 2 sama dengan 0 itu kan sudah terlalu biasa. Jadi mungkin itu tidak akan terasa eksplorasi dia hanya sebatas menjawab soal. Nah, tapi mungkin bisa dengan cara yang lain. Nanti akan kita cicipi beberapa contohnya nanti. Nah, ini mungkin beberapa dasar teorinya ya. Dasar teorinya yang juga sebagai dasar kita untuk nanti akan mengeksplor lebih lanjut terkait dengan eksplorasi matematis. Nah, ini langsung aja kita masuk beberapa contoh. Saya sudah membuat sekitar 8 contoh. Misalnya nanti tidak bisa kita selesaikan, nggak masalah. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa punya gambaran seperti apa sih contoh-contoh eksplorasi matematis yang kadang-kadang malah di luar dugaan kita. Contoh yang pertama ini, Ibu. Nah, ini masalah pewarna minimal ini mungkin kalau kita cek di KD nggak akan pernah ada, tidak akan pernah ada di kurikulum. Karena memang sengaja saya cari dari referensi yang memang agak unik di sini. Dan ini sudah pernah saya cobakan di anak SD kelas 4 dan anak TK. Ya bisa, mereka bisa, mulai bisa benalar. Itu. Ini pernah saya cobakan di anak TK dan anak SD kelas 4, mereka bisa melakukan permainan ini. Jadi apa tujuannya? Memberi warna untuk semua dot atau semua titik ya pada setiap gambar dengan banyak warna yang paling sedikit, yang sesedikit mungkin, dengan banyak warna yang paling minim. Bagaimana aturannya ini? Jadi misalnya ini kan ada jaringan ABCD ini. Kan A punya dot ini, B juga ada dotnya ini, ada dot C, ada dot D. A dan B terhubung, A dan D terhubung, tapi A dan D tidak terhubung. Nah, bisa dipahami di sini ya situasinya. Kemudian kita harus mewarnai semua dot pada masing-masing gambar dengan ketentuan dot yang terhubung itu harus berwarna yang berbeda. Sehingga misalnya ini dot A dan B, misalnya A-nya warna biru. Nah, kalau yang B karena dia terhubung dengan A, dia tidak boleh lagi warna biru. Karena A sudah pakai warna biru. Nah, B harus beri warna yang berbeda, misalnya warna kuning. Nanti misalnya A itu warna biru, B kuning, D bagaimana? D nggak boleh biru. D nggak boleh biru. Karena A-nya sudah biru. Nah, sehingga D harus warna yang berbeda. Jadi misalnya D-nya merah, D-nya merah. Nah, jadi di A-nya biru, B-nya kuning, D-nya merah. C karena terhubung dengan D dan B, C harus diberi warna yang berbeda. Padahal D tadi sudah merah, B sudah kuning. Nah, sehingga misalnya D-nya C-nya diberi warna hijau misalnya. Sehingga A-nya biru, B-nya kuning, D-nya itu merah, C-nya itu misalnya hijau. Nah, kan sudah berbeda warna. Itu satu syarat sudah atau satu aturan sudah terpenuhi. Tapi ada aturan lain yang belum terpenuhi. Yaitu apa? Yang ini diberi warna sesedikit mungkin. Nah, tadi kan kita ada 4 dot ini, ada 4 dot. Kita memberi 4 warna. Tapi apakah 4 warna itu yang paling minim? Belum tentu, harus kita cek. Tadi A-nya itu warna biru, B-nya kuning, D-nya merah, C-nya hijau. Nah, jadi kalau 4 warna terlalu banyak, karena sebenarnya A-nya biru, B-nya kuning, D-nya kan bisa dengan biru, B-nya bisa dengan kuning juga, D-nya, ya kan? Karena yang D dia tidak terhubung dengan B, B-nya kuning, D-nya juga boleh kuning, ya kan? Ya. Sehingga bisa kita bandingkan sekarang A-nya itu biru, B-nya itu kuning, D-nya juga kuning. Nah, kita berdua warna sekarang, 2 warna untuk 3 dot. Sekarang baru yang dot C kita cermati. Jadi C-nya kita menggunakan warna hijau. Masih terlalu banyak karena apa? Kita lihat C tidak terhubung dengan A, sehingga C-nya bisa juga diberi warna biru kan. Nah, di situ sehingga sebenarnya untuk 4 dot ini, dot ABCD ini, jaring ABCD ini, dia cukup bisa diwarnai dengan 2 warna yang berbeda, dan itu yang paling minim, yang paling sedikit. Ya, misalnya A-nya biru, C-nya biru, B-nya kuning, B-nya kuning, cukup dengan 2 warna. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian nanti ini akan menarik kalau dibuat permainan, nanti siswa berpasangan.
siswa berpasangan, mereka bisa kita cetakkan, kita printkan lembar kerjanya, mereka akan menggunakan pensil warna atau spidol atau apalah yang bisa untuk mewarnai. Nah, gambarnya nanti mereka akan mengisi ini. Nah, ini akan mengisi ini. Kemudian mereka nanti mengamati ya, nanti kita mengamati banyak dot pada masing-masing gambar, kemudian banyak warna yang diperlukan pada masing-masing gambar. Banyak warna yang paling minim terlihat di sini, yang paling sedikit. Nah, kemudian nanti siswa atau kita nanti diminta untuk membuat konjektur atau dugaan. Apa sih konjektur atau dugaan yang bisa kita buat berdasarkan hasil pengamalan kita pada tabel ini. Ini kalau yang ini tabel untuk yang situasi yang ini, Bu. Nah, coba. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba ya di kertas masing-masing itu, atau kalau yang dengan GeoGebra bisa langsung di GeoGebra-nya. Nah, ya. Jadi misalnya ini yang dia berbentuk segitiga ini. Nah, dia ada 3 dot. Perlu berapa warna dia yang paling minim untuk yang segitiga ini? Kalau yang segitiga ini perlu berapa warna ya, Pak? Sebenarnya banyak warna yang paling minimal, yang paling sesedikit mungkin untuk memberi warna pada masing-masing dot ini. Kita mulai dari yang paling gampang dulu, dari yang gambar segitiga ini. Perlu berapa banyak warna ini? 3 Pak. 3 yang karena semua terhubung ini ya, semua terhubung sehingga karena semua terhubung hanya bisa dengan 3 warna. Sekarang kalau yang bawahnya ini yang bentuk apa nih, 1, 2, segi 5 ya, segi 5 sebarang. Dia perlu berapa banyak warna ini? Segi 5 sebarang ini. Ini memang harus dicoret-coret di kertas di sini. Yang segi 5, berapa banyak warna yang bisa kita buat yang paling minim, paling sedikit mungkin? Apa, Ibu? 3 bisa nggak Pak? 3. Enggak, misalnya yang segi 5 dia 3 ya. 3 warna. 3 warna. Oke, kalau 2 mungkin nggak? Kalau 2 mungkin nggak? Kalau 2 Enggak kayaknya Pak. 2, kalau bisa 2 ini yang di sini Ada yang terhubung. ini ada yang terhubung ya, ada yang terhubung. Ini kan dia ya betul. Jadi dia cukup dengan 3 warna. Kalau 4 warna terlalu banyak nanti, ya tidak memenuhi syarat yang paling minim, yang paling sedikit. Jadi 3 warna. Ini yang segi 5. Sekarang yang bawahnya ini yang segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, itu 9. Segi 9 berapa warna dia? Kalau yang bawah berapa dia? Ini ada 8 dot itu. 8 dot. 2 juga. 2 juga. Oke. Ini Bapak Ibu yang lain setuju nggak dengan pendapat ini tadi? Karena nanti silakan berkomentar loh kalau misalnya ada yang Silakan Bapak Ibu. yang pendapat yang lain ya, biar kita bisa meriah. Buka mic-nya. Iya. Ya, ini sambil dicoba juga Pak. Betul dicoba, lagi ya. Ya. Ya, yang bentuk bintang separuh ini dia ada 8 dot, 2 warna ya. Oke. Terus kayak huruf C kebalik ini dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 8 juga.
Enggak. Kalau yang bintang separuh dia cukup dengan 2 warna. Kalau yang paling bawah, yang paling kanan bawah, berapa warna dia? Yang paling minim itu. Merah kuning, merah kuning. 2 juga, Pak. 2 ya? 2 juga ya, karena ini berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini sebenarnya sama dengan yang ini. Ini harusnya saya buat agak saya tambah dotnya ini supaya nanti tidak sama dengan yang ini. Walaupun secara gambar beda, tapi kan secara dot sama ini. Sama-sama 8 ini. Nah, mungkin modifikasi yang biar bisa berbeda banyak dotnya. Ini juga 2 juga ya. Nah, sekarang kita sudah mengisikan yang di sini sekarang. Sudah ketemu ininya. Kita isikan di tabel ini. Tadi yang kolom kiri ya, yang tadi segitiga dia 3 warna, yang segi 5 dia juga 2 warna. 2 warna juga. 3 tadi, Pak. 3 warna ya. Yang segi 9 dia juga 3 warna. Ini banyak dotnya 3, ini banyak dotnya ini 5, ini banyak dotnya 9 ya. Yang ini banyak dotnya tadi berapa? 6. 6. Ini 6 dia 2 warna. Ini 8 dia 2 warna. Ini juga 8 juga dia 2 warna. Nah, kita sudah mengisikan ini. Kita sudah sampai yang di nomor 6 sekarang. Sudah sampai di nomor 6. Nah, sekarang nomor 7 mengamati. Mengobservasi apa yang bisa ditemukan dari tabel yang sudah kita isikan tadi. Kita amati, kita observasi. Kemudian kita ke yang nomor 8, membuat dugaan, membuat konjektur. Nah, dengan kalimat kita sendiri. Dengan kalimat kita masing-masing, dengan kata-kata kita masing-masing, apa dugaan atau konjektur yang bisa kita buat berdasarkan hasil pengamalan kita, observasi kita pada tabel ini tadi. Nah, ini sekarang sampai ke tahapan ini melatih komunikasi sekarang. Karena untuk membuat konjektur kan harus bisa berkomunikasi kita, karena harus membuat kalimat. Tapi waktu kita di tahapan menentukan banyak warna minimal itu di tahapan penalaran. Itu bisa kita bilang itu tahapan penalar. Tapi setelah kita isikan tabelnya, kita akan membuat konjektur, kita melangkah sampai ke tahapan komunikasi matematis. Bisa berupa komunikasi tulis atau bisa berupa komunikasi secara lisan di situ. Apa kira-kira dugaan atau konjektur yang bisa kita buat? Konjektur bukan kondektur, Pak Bu ya, karena kalau kondektur bis dari bandara Syamsuddin ke naik bis nyebrang pulau ke pulau itu kondektur. Nah, kalau ini konjektur bahasa dugaan, bahasa matematis ya, konjektur. Konjektur dugaan. Nah, itu. Dan nanti sebenarnya setelah kita bisa membuat konjektur, nanti sebenarnya masih belum selesai sebenarnya kalau untuk level SMA. Yang MA memang masih belum, karena kita harus bisa membuktikan dugaan yang kita buat. Tapi itu untuk yang level yang berikutnya nanti. Sebenarnya di sini kita baru sebatas bisa membuat dugaan dulu, konjektur dulu. Apa kira-kira dugaan yang bisa kita buat di sini? Konjekturnya apa ini? Ayo kawan-kawan, buka mikrofonnya kalau mau jawab. Ya, silakan. Kita interaktif aja, nggak usah terlalu kaku dengan kayak model webinar seminar. Kita interaktif aja biar nanti bisa terasa interaksinya, belajarnya bisa terasa ini. Coba kalah. Ya, sampai Silakan. Tadi tuh kalau lihat titiknya tadi kan yang pertama tadi ada 3, jumlahnya 3, 5 dan 9 titik, 9, 3, 5, 9 dot. Terus banyak warnanya 3 semuanya. Ya, betul. Ya. Oke, kalau untuk yang sirkuit yang sebelahnya tadi nanti dotnya ada 6, 8 dan 8, terus banyak warnanya ada 2. Iya.
Kalau dotnya ganjil, maka kemungkinan warnanya banyaknya ganjil. Terus kalau banyak dotnya genap, kemungkinan warnanya minimalnya genap juga. Oke. Berarti kalau misalnya saya punya dot sebanyak 13.213 gitu. Jadi saya punya dot sebanyak 13.213. Itu berapa banyak warna? 3 kali Pak ya. Yang minimal 3. Kalau misalnya saya punya dot sebanyak 4.346. Berapa banyak warna? Minimal 2, Pak. Minimal 2 saja. Jadi istilahnya, jadi kita sudah bisa menjawab konjektur yang sederhana, dugaan yang sederhana bahwa kalau banyak dotnya itu sebanyak ganjil, maka kita perlu minimal 3 warna yang berbeda. Tapi kalau banyak dotnya sebanyak genap, maka kita perlu 2 warna yang berbeda. Nah, sehingga nanti antara yang 3 dot dan yang jutaan dot, asal dia itu sama-sama ganjil, ya dia cukup 3 warna. Tapi kalau yang genap, ya dia cukup dengan 2 warna. Ini masih bisa dikembangkan lagi permasalahannya. Untuk yang konjektur bisa dikembangkan lagi, tapi minimal kita bisa membuat yang dasar dulu. Ini untuk yang kelompok gambar yang sirkuit ya, itu yang kelompok gambar yang paling sederhana. Kita melangkah ke kelompok gambar berikutnya. Nah, ini jadi kita menggunakan aturan yang sama untuk 3 kelompok gambar berikutnya. Yang ini saya. Nah, ini. Kalau yang ini bagaimana ya, Bu? Dengan aturan permainan yang sama. Ini ada gambar pertama ada 4 dot, tapi dia agak beda dengan yang lain. Kalau yang ini dia ini saling terhubung semua ini, saling terhubung semua ini. Apa kira-kira yang bisa kita ya sebenarnya berapa banyak warna dulu untuk yang masing-masing gambar ini? Kalau yang gambar pertama berapa dia warnanya ini? Karena saling terhubung kayaknya 4 Pak ya? Ini 4 ya, karena semua terhubung ya. Dia 4 ya. Ya bisa 4 ya, paling minim dia 4. Kalau 3 nggak mungkin karena ini terhubung semua. Ya. Oke. Kalau yang ini, yang gambar bawahnya ini, ini agak beda lagi model ini. Untuk saya juga belum menentukan ini. Berapa Samitun? Samitun berapa? Kalau penggambarnya aja aku susah. 4 ya, Mbak. 4. Nah, ini kan? Yang 2. 4 juga. 1. Saya juga belum begitu nggak? 1. Berbeda. 4 kali 5.
Yang di tengah itu harus berbeda semua itu dari yang di ini bisa yang tengah itu merah, merah ini dia harus lain, misalnya biru, di sini dia biru, sudah dua. Ini misalnya hijau, yang di sini dia hijau. Oh ya, empat ini. Ya, cuma untuk konjekturnya mungkin tidak sesederhana yang kelompok gambar sirkuit tadi, karena ini agak berbeda, polanya agak berbeda ini. Jadi mungkin nanti untuk konjektur yang kita buat tidak sesimpel yang digambar sirkuit tadi. Nanti bisa kita terus sampai yang gambar ini, gambar ke-6 nih, bagaimana konjekturnya nanti. Terus kalau misalnya kelompok gambar berikutnya, Ibu. Nah, ini beda lagi situasinya. Oh ya, antara gambar yang ini, gambar yang kanan bawah ini dengan yang ini beda ya. Kalau yang ini kan, yang tengah lihat ini kan ada dotnya ya, yang tengah ini ya. Yang tengah ini ada dotnya ini, yang 1, 2, 3. Tapi kalau yang ini dia nggak ada dotnya loh ini. Nanti kalau misalnya mengerjakan yang ini nggak ada dotnya loh. Dia hanya kebetulan karena jaringnya terhubung aja, tapi dia nggak ada dotnya. Sehingga ini bukan suatu dot ini. Jadi dotnya hanya yang di pinggir aja ini. Nah, ini nanti. Jadi kalau mengambil gambar yang ini dia hati-hati karena hanya melihat yang dotnya aja, bukan di perpotongan garis-garis ini, tapi hanya yang pas di saya beri dot ini. Nanti bagaimana nanti konjektur yang bisa dibuat. Nah, tapi mungkin dari hasil main-main kita di eksplorasi 1 ini apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari ini atau apa yang menarik dari permainan ini? Ini baru permainan yang mungkin masih belum terkait dengan materi kurikulum kita, tapi kan memberikan suatu nuansa baru, memberikan suatu pengalaman baru bagi kita semua. Apa mungkin pendapat Bapak Ibu dari satu permainan tadi? Pengalaman belajar apa yang diperoleh dari permainan kita tadi? Silakan Bapak Ibu. Apa pengalamannya apa ini? Mungkin belum pernah ya mengalami seperti ini ya. Mencoba sendiri belum pernah ya. Biasanya hanya integral atau guru SMA, MA ini agak abstrak banget pemikirannya. sudah simbol rumus lama, sudah terima masak mungkin. Ya. Tapi cukup menyenangkan, Pak. Gitu aja ya. Jadi menyenangkan juga. Mungkin selama ini kita hanya terbatas di integral, derivatif, matrik, SPLDV yang tuntutan KD itu Pak. Tuntutan KD ya. Tapi sebenarnya kalau bagi kita yang tahu ya, itu sebenarnya tadi kan yang permainan kita yang pertama tadi itu adalah teori graf ya. Teori graf itu di mana? Itu kalau saya dulu kuliah itu di semester 6 ya. Di semester 6, tapi itu bisa kita coba untuk anak SD kan. Tapi kita kemas dalam kemasan bermain di situ. Jadi kita kemas dalam kemasan bermain sehingga tidak terasa teori. Jadi bukan teori grafnya yang penting, tetapi adalah bagaimana siswa itu bisa benar membuat konjektur dengan permainan mewarnai tadi. Permainan mewarnai. Dan sebenarnya dia itu bisa dasar teorinya digunakan untuk ini, memberi warna pada peta. Jadi sebenarnya itu berasal dari ide untuk membuat warna pada peta. Misalnya peta benua Afrika ya, yang paling terkenal, peta benua Afrika. Kan banyak negara tuh. Ternyata untuk memberikan warna berbeda pada peta negara-negara di benua Afrika, dia cukup dengan 4 warna yang berbeda minimal. Jadi cukup dengan 4 warna yang berbeda di situ. Benua Afrika atau benua Asia nanti cukup dengan 4 warna yang berbeda di situ. Itu sehingga muncul teori graf yang terkait dengan pembahasan tentang minimal coloring problem di situ, pewarnaan minimal. Nah, itu permainan kita yang pertama, yang nanti bisa dicoba juga untuk
istilahnya untuk variasi ya. Jadi siswa itu jenuh dengan materi-materi kurikulum, itu bisa divariasi dengan seperti ini. Ya, kita coba masuk ke yang berikutnya. Di mana? Oh ini. Ini. Nah, sekarang ini. Ini mungkin masalah SD atau SMP. Cuma mungkin siswa yang SMA pun mungkin belum pernah kalau mengeksplor lebih lanjut terkait dengan FVP dan KPK. Paling kita hanya sebatas apa itu FVP, apa itu KPK, dan cara menghitung. Tapi kalau eksplor lebih lanjut mungkin belum pernah sama sekali. Nah, misalnya gini, dibuat berpasangan ya. Orang A dan orang B, orang A akan menyebut suatu bilangan asli tertentu, katakanlah bilangan A, kemudian si B menyebutkan bilangan B. Nah, masing-masing bilangan nanti ditentukan bentuk faktorisasi primanya. Kemudian bilangan A, bilangan A dan bilangan B dicari FVP-nya dan juga KPK-nya. Nah, kita cobakan aja, sebenarnya biar cepat nanti untuk menentukan FVP, KPK dan faktorisasi prima tidak perlu dengan manual, tapi bisa kita gunakan teknologi, Bapak Ibu. Jadi saya stop dulu ini. Saya stop dulu. Coba saya share yang ini. Saya share. Oh ini. Ini. Tadi sudah saya buat. Ini. Nah, ini saya gunakan TIK ya, Microsoft Match Solver, untuk menentukan FVP dan KPK. Misalnya ini sudah dibuat berpasangan enak. Mungkin Pak Wiji berapa bilangannya, Pak? Yang bilang Pak Wiji berapa? Halo Pak Wiji, berapa Pak Wiji bilangannya, Pak? Silakan sebutkan satu bilangan asli. Ya, 24. 24, oke. Terus satu lagi siapa ini? Pak Wiji 24. Yang lain siapa ini? Satu bilangan lagi. Oke, mungkin tadi Pak Wiji 24 ya bilangannya. Kita coba aja. Ini saya menggunakan Match Solver, Microsoft Match Solver. Saya tentukan bentuk faktorisasi prima dari 24. Ini saya ketikkan di sini prime factorization-nya akan muncul ini. Terus kok itu. Nah, ini saya ganti ini dengan 24. Langsung saya enter. Tunggu sebentar. Nah, langsung muncul 2/3 kali 3. Nah, ini langsung menjadi tidak perlu lama-lama untuk secara manual, dengan bantuan teknologi sudah bisa ketemu, karena kita bukan di fokus berhitungnya, tapi kita akan mencoba nanti menganalisnya. Jadi 24 ada 2/3 kali 3. Mungkin satu lagi berapa bilangannya yang bisa kita sebutkan yang berbeda dengan yang 24? 46. Oke, 46. Kita ketikkan langsung ini faktor 46 ya. Kita enter. Layarnya bisa dipresentasikan kah, Pak? Melihat ininya aplikasi yang dipakai. Pak. Oh, tadi belum sempat saya share screen ya. Lupa. Oh iya, lupa belum saya share screen ternyata. Oke. Sebentar. Ini tadi mana? Share screen. Terus. Oh ini. Ini sudah terlihat belum layarnya? Belum, Pak. Masih loading. Masih loading. Belum terlihat, Pak. Belum terlihat ya. Sebentar. Kok belum mau ya? Present now. Ini. Terus yang ini tapi yang nggak mau ya, bagaimana?
Coba sebentar. Ini Triseno. Oh, ini share. Sekarang udah masuk belum? Sudah Pak, sudah terlihat. Udah ini ya? Ya. Mas Solver ya, Mas Solver ya. Mas Solver ya, betul. Oke, ya. Jadi saya milih yang tadi pre-algebra kan, terus saya klik yang ini ada pre-factorization ini di sini. Kemudian ini kan ada contohnya kita ketika faktor gitu ya, kita ketik faktor gitu, faktor 24. Nah, terus saya enter. Nah, langsung muncul 2,3 kali 3. Nah, terus tadi satu bilangan lagi adalah 46 tadi. Kita cobakan di sini. 46 berapa dia? 2 kali 23. Nah, kemudian ini kita masukkan ke tabel tadi. Atau sebenarnya kita tentukan dulu biar sekalian FVP dan KPK-nya dari 24 dan 46. Di mana FVP dan KPK kita masuk yang ini pre-algebra. Nah, baru kalau FVP itu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah greatest common factor atau greatest common divisor. Kalau KPK adalah least common multiple. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan GeoGebra misalnya, itu untuk FVP-nya itu dia adalah kalau di GeoGebra ada greatest common divisor GCD. Kalau KPK adalah LCM least common multiple. Itu istilah-istilah matematis dalam bahasa Inggris. Ini GCF ya. Nah, jadi GCF dari 24, kan 46. Dia berapa? Dia mesti 2 dia. 2 ya. Jadi FVP dari 24 dan 46 adalah 2. Nah, sekarang yang agak lama kalau yang KPK di sini LCM. Nah, muncul 24 dan 46 berapa dia? 552. Nah, ini bisa kita bayangkan kalau kita manual lama sekali kan untuk menentukan ini. Nah, tapi dengan bantuan TIK kita cepat karena kita bukan fokus di berhitungnya, tapi kita fokus di nanti untuk eksplorasinya. 552 dari 2 pangkat 3 kali 3. Oke. Ya. Oke. Yes, terus nanti kita isikan di tabel tadi ya, Bu. Kita isikan di tabel tadi. Yang ini. Terus ini saya share sini tadi. Nah, ini. Tadi kan bilangan A 24 ya, bilangan B 46. Faktor prima dari A adalah 2 pangkat 3 kali 3. Kalau yang B dia 2 kali 23. FPB A dan B adalah 2. KPK A dan B adalah 552. Nah, sekarang kalau perkalian FPB kali KPK berapa? Jadi kan 2 dikalikan 552 kan? 2 kalikan 552 itu 1104. Jadi 1104 ya. Itu sebenarnya juga cukup dihitung dengan bantuan TIK aja, tidak usah kita manual menghitungnya. Terus kalau bilangan A kalikan bilangan B, berarti 24 kali 46. Berapa dia? 24 kali 46. Dengan bantuan TIK aja, nggak usah kita hitung manual ya, Bu. Hasilnya berapa? 1104. Oke. Nah, itu baru dari satu pasang bilangan. Ini sebenarnya akan menarik kalau nanti siswa kita buat berpasangan atau berkelompok ya. Kemudian mereka bisa menyebutkan beberapa pasang bilangan lebih dari 3 nanti misalnya bisa ya minimal 5 lah. Minimal 5. Coba saya minta ada Bapak Ibu yang menjadi sukarelawan untuk ini menyebutkan pasangan bilangan yang lain. Satu pasang bilangan yang lain sehingga nanti kita bisa mengamati dan nanti bisa membuat konjekturnya. Coba, tadi kan sudah 25 dan 46. Sekarang coba yang lain. Coba berapa? Yang 14 25.
1425. Oke, silakan. Berapa variasi primanya masing-masing, FVB dan KPK-nya, terus FVB kali KPK dan perkalian dua bilangan tadi. Silakan. Diisikan di tabel itu tadi. Nah, 14 dan 25. 14 itu berarti 2 kali 7 ya. 2 kali 7. Kalau 25 itu 5 kuadrat. 2,2 ya. FVB-nya 1425 dia relatif prime relatif. 1 FVB-nya kan. 1. KPK-nya berapa itu? 350. 350. Oke, FB kali KPK 350. Bilangan kali bilangan B 350 juga. Nah, berarti apa? Sebenarnya masih belum cukup kalau cuma 2 baris. Kita masih perlu beberapa baris lagi, tapi kita anggap sudah lah untuk mempercepat. Nah, sekarang kita masuk yang bagian 4 itu. Perhatikan kolom FB kali KPK dan kolom bilangan A kali bilangan B. Nah, itu. Jadi kolom ke 7 dan kolom ke 8 itu. Nah, apa kira-kira yang menarik dari kolom ke-7 dan kolom ke-8 itu yang bisa kita amati? Sama ya nilainya. Kolom ke-7 dan kolom ke-8 nilainya untuk masing-masing baris sama ya. Masing-masing baris sama untuk masing-masing baris. Kalau beda baris saya pasti beda karena bilangnya berbeda pasalnya. Nah, setelah kita mengamati kolom 7 dan kolom 8 itu kolom FVB kali KPK dan kolom bilangan A kali bilangan B, kita coba untuk membuat konjektur, membuat dugaan tentang hubungan FVB dan KPK dari 2 bilangan asli. Apa kira-kira berdasarkan observasi atau pengamatan kita pada kolom 7 dan kolom 8? Ayo, siapa yang mau menjawabkan? Silakan Ibu. Apa konjektur yang bisa kita buat, dugaan yang bisa kita buat nah hubungan FVB dan KPK dari 2 bilangan asli? hasil perkalian 2 bilangan asli itu sama dengan hasil perkalian FVB dan KPK dari 2 bilangan asli tersebut. Iya, jadi itu secara kalimatnya, atau dengan kata lain, kalau misalnya kita punya FVB dari 2 bilangan, maka kita akan bisa langsung menentukan KPK-nya kan, atau kebalikannya. Kalau kita punya KPK dari 2 bilangan, maka nanti untuk FV-nya ada bilangan perkalian 2 bilangan dibagi dengan KPK-nya akan ketemu FVB-nya itu jadi. Nah, jadi ini adalah eksplorasi lebih lanjut dari FVB dan KPK dari 2 bilangan asli. Mungkin kalau dulu di SD SMP kan hanya sebatas menentukan FVB-nya berapa, KPK-nya berapa. Tapi kalau sekarang kita eksplor lebih lanjut. Ini sebenarnya ini adalah hasil otak-atik dari mata kuliah teori bilangan ya, yang kita ambil satu bagian tertentu tentang FVB dan KPK yang bisa kita buat eksplorasinya. Sehingga ini nanti kalau dicobakan di siswa akan sangat menarik nanti untuk ya istilahnya walaupun di SMA MA mungkin sudah tidak ada lagi materi ini, tapi ya istilahnya untuk memberikan wawasan yang lain, itu variasi yang lain. Ini kalau untuk anak SD, anak SMP sangat bagus ini, sangat cocok. Oke, ini 2 permainan bisa kita buat. Ini juga di SMA juga ada, tapi bisa misalnya gini, saya gunakan kalau yang ini kan, yang slide ini diketahui alasnya
tetap, tingginya sebarang. Kalau yang slide ini tingginya tetap, alasnya sebarang. Nanti apa untuk konjektur untuk masing-masing. Nah, coba nanti pada akhirnya adalah yang ke sini, alasnya tetap dan tingginya tetap. Nah, jadi alas dan tingginya sama, bagaimana hubungan luas segitiga? Saya coba menggunakan GeoGebra aja. Stop sharing. Ini coba GeoGebra di sini, reset now, share. Nah, ini misalnya saya punya segitiga ini ya, Bu. Punya segitiga ini. Ini alasnya saya buat 4 ya. Yang paling gampang kan gini. Ya kan? Ini luasnya 6. Luasnya 6. Alasnya 4, tingginya 3. Nah, terus kalau saya geser ke sini, saya ini titik C saya geser ke sini. Kita lihat di sini yang T1 nih, luasnya berapa dia? Masih tetap 6 kan? Ini titik C saya geser ke sini, alasnya 4, tingginya 3. Nah, ini alasnya 4, tingginya 3. Ini alasnya 4, tingginya 3. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya untuk eksplorasi yang slide yang ketiga tadi, yang segitiga punya alas dan tinggi yang sama, tapi sebenarnya harus didahului dengan yang alasnya sama tapi tingginya berbeda-beda. Nah, ya nanti akan kita bisa mengetahui hubungan antara alas dan tinggi dengan luas dari segitiga. Nah, jadi misalnya ini pertama ini yang alasnya 4, tingginya 3. Kalau yang ini luasnya 6. Ini alasnya 4, tingginya 4. Luasnya 8. Tinggal kita cek dari sini aja, nggak usah kita hitung manual. Tinggal kita cek yang dari aljabar yang T1 sama 8 ini. Kalau alasnya 4, tingginya, tadi saya geser ke sini biar bisa lebih tinggi lagi. Alasnya 4, tingginya misalnya berapa ini? Tingginya 1, 2, 3, 4, 6. Luasnya 12. Nanti bisa kita buat tabel sederhana. Kalau alasnya 4, tingginya ini berapa ini tingginya? Tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alasnya 4, tingginya 9, dia luasnya 18. Nah, kalau alasnya 4, tingginya 8, seperti ini, kan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya, 8 tingginya 8. Luasnya 16 ini. Nah, nanti bisa kita buat tabel sederhana untuk yang segitiga yang punya alas 4, tingginya itu berbeda-beda, luasnya bagaimana? Konjeknya bagian ini yang pertama tadi, untuk yang eksplorasi luas segitiga. Jadi segitiga yang punya alas tetap yaitu 4 dan tingginya berbeda-beda, bagaimana perbedaan luasnya nanti? Ada mungkin yang bisa membuat konjekturnya? Jadi segitiga yang punya alas yang tetap tapi tingginya berbeda-beda, maka luasnya akan bagaimana? Ya, kalau semakin besar sudah semakin besar, tapi besarnya bagaimana? Besarnya bagaimana? Seberapa besar dia nanti? 2 kali tinggi. Iya, 2 kali tinggi. 2 kali tingginya. Misalnya dari yang gampang dulu aja. Tadi kan luasnya alasnya 4, tingginya 3 ya. Ya, luasnya 6. Luasnya 6 tuh. Terus kalau yang alasnya 4, tingginya 4, luasnya 8. anunya 8. Jadi tadi Alasnya 3, 4, tingginya 3, 6, 4, 8 ya. 12. Alasnya 4, tingginya 4, luasnya 8. ini alasnya 4, tingginya 5 ini ya. Tingginya 5, dia 10. Lalu alasnya 4, tingginya 6, dia 12. Alasnya 4, tingginya 7, dia 14. Alasnya 4, tingginya 8, dia 16. Alasnya 4, tingginya
ya 9, 9, 18. dia 18. Nah, berarti 2 kali tinggi. segitiga yang punya alas yang sama, maka luasnya 2 kali tinggi. 2 kali tinggi. 2 kali tinggi. Iya Pak, 2 kali 2 kali tinggi. tinggi. 2 kali tinggi. Kalau tadi kan dari sini, kalau yang tingginya 1 sekarang, Tingginya 1, 2 2. luasnya. luasnya 2 ya. Ya. Nah, nah, nanti bisa dibuat kalian untuk ini luasnya akan apa? Sebanding dengan perbedaan tingginya kan, itu kan nanti kan. Kurang lebih seperti itu nanti. 2 kali itu berapanya tadi? 2 kalinya berarti ya. 2 Ya. kali. Nah, ini dengan cara yang sama. Kalau tingginya itu 3, sekarang alasnya yang berbeda-beda. Ini bisa juga kita buat sebagai tinggi juga ini kan. Iya Pak. Alasnya yang berbeda. Misalnya gini. Tingginya 3, alasnya 4, dia 6. Nah, tingginya 3, alasnya misalnya ini berapa ini? 6, dia 9. 2, 3, ya. Dan seterusnya. Nanti bagaimana untuk konjekturnya nanti. Nah, sehingga terus dari 2 aktris tadi kita ke yang terakhir. Segitiga yang punya alas dan tinggi yang sama, bagaimana luasnya? Misalnya ini yang paling gampang. Alasnya 4, tingginya 3, dia luasnya 6. Alasnya 4, tingginya 3, tetap 6 sampai ke sana. Bahkan mungkin ini kalau saya perkecil ya, sampai ke sini, asal dia masih di tingginya 3, kayak gini, ini tadi kayak gini misalnya, nggak pas. Jadi segini sangat tumpul ya, tapi dia tetap 6 luasnya, karena alasnya tetap di 4, tingginya di 3 dia. Nah, ini apa kesimpulannya atau konjekturnya? Segitiga yang punya alas dan tinggi yang sama akan punya luas yang tetap yang sama. Nah, ini nanti siswa kita bisa minta untuk membuat konjektur ini tadi. Oke. Jadi tidak lagi berupa sekedar diketahui alas dan tingginya, itulah luasnya. Tapi lebih dari itu, mengeksplorasinya di situ. Nah, berikutnya mungkin yang ini. Nah, ini mungkin hal yang baru yang di kurikulum juga enggak ada, tapi sebenarnya sudah ilmu yang lama sebenarnya, cuma mungkin kita masih belum terlalu mengeksplor ini. Ini mungkin akan terasa bagus kalau dengan betul-betul memperagakan ya, dengan memotong kertas atau membuat gambar langsung di kertas. Ini pertama adalah membuat sebuah segitiga sama sisi. Kemudian misalnya taruh misalnya panjang sisinya berapa, misalnya agak besar nih, harapan segi agak besar, misalnya panjang sisinya 16 cm misalnya. Kemudian arsilah gitu disebut, namakan kondisi sebagai iterasi 0. Nah, kemudian tentukan titik tengah dari masing-masing sisi. Oke, jadi masing-masing sisi kita tentukan titik tengahnya, kemudian hubungkan ketiga titik tengah tersebut sehingga terbentuk beberapa segitiga baru. Kemudian karena tadi sudah kita blok arsilannya, kemudian kan ada segitiga yang mengarah ke bawah kan, yang di tengah itu. Nah, kita menghapus arsilan segitiga baru yang menghadap ke bawah. Namakan sebagai iterasi pertama. Itu. Sudah ada gambaran Ibu bagaimana bentuk segitiganya untuk yang sampai nomor 3 ini, yang iterasi pertama. Jadi pertama kita buat sebuah segitiga sama sisi, kemudian diarsir penuh kan, kemudian dinamakan sebagai iterasi 0. Kemudian menentukan titik tengah dari masing-masing sisi, terus hubungan ketiga sisi ketiga titik tengah, sehingga terbentuk beberapa segitiga baru. Ada beberapa segitiga baru yang terbentuk, Ibu? 6 ya.
Ada berapa segitiga baru yang terus? Kan kita punya satu segitiga sama sisi, terus tentukan titik tengahnya, titik tengah masing-masing sisi, terus hubungkan titik tengahnya, terbentuk beberapa segitiga. Ada berapa segitiga baru gitu yang terbentuk? Ada 4 kan? Ada 4 kan? Ada 4, coba di terus ada 4 segitiga atau gini biar ada gambaran ya. Saya karena kalau dengan kalimat mungkin agak nih, ini aja. Open. Ya, ini sudah terlihat belum ya, Bu? Gambar ini. JJ Brand. Sudah, Pak. Sudah. Sudah terlihat belum? Sudah ke share belum ini gambar? Sudah kelihatan. Yang JJ Brand ini. Ya, Sudah terlihat, kelihatan, Pak. Pak. Oh, ini bermana? Sudah ya, yang ini. Oke. Kan satu ke 6. Oke. Ini kan tingkat pertama ya, yang iterasi pertama. Iterasi pertama. Ini terus kita arsir, terus kita blok ini. Ada yang blok ini. Blok ini color. Enggak. Oke. Terus ini kita buat kita buat titik tengahnya di sini pakai ini ya, midpoint and center. Terus di sini. Kemudian kita lakukan 3 titik ini langsung pakai polygon aja. Sini. Tadi kan ini kita anggap sudah terarsir hitam kan ya. Terus kan terbentuk 4 buah segitiga ini. Kalau terbentuk kita hubungkan titik tengahnya ini akan terbentuk 4 buah segitiga baru. Nah, yang di tengah tadi kita hapus arsirannya. Nah, ini. Kemudian dengan cara yang sama untuk masing-masing segitiga yang ini, yang kecil yang baru, kita buat lagi titik tengahnya. Ini kalau dengan GeoGebra agak masih harus pakai menumpuk-numpuk sehingga agak lama kalau pakai GeoGebra ini. Yang ini juga titik tengahnya dihubungkan terbentuk segitiga baru. Yang ini juga dibuat titik tengahnya terbentuk segitiga baru. Nah, sehingga nanti dia akan seperti ini. Nah, sehingga nanti pada akhirnya nanti akan seperti ini gambarnya. Share screen-nya, Pak. Nanti akan seperti ini gambarnya.
Sebentar. Pada akhirnya akan seperti ini gambarnya. Share screen-nya belum terlihat, Bapak. Screen. Stop share. Belum ya, sebentar. Tadi di mana tadi? Kok nggak munculan ya malah? Ini kok presentnya malah belum muncul ini namanya. Semua presentasi itu. Sebenarnya tombol saya share screen kok malah tidak bisa dimunculkan ini. Sebentar. Oh, ini baru. Oke, baru muncul itu. Bentar. Nah, stop presenting. Stop presenting. Oke. Ini pakai ini. Oh, ini aja. Share ini. Nah, muncul ini ya. Nah, nanti harapannya seperti Bu. Jadi ini yang iterasi 0, dia keblok semua. Ini iterasi pertama, dia terbentuk 4 segitiga ini yang kemuruan, kemudian yang diarsir yang menghadap ke atas ini, yang menghadap ke bawah dia dihapus arsirannya. Kemudian nanti kalau iterasi yang kedua, dia di sini dibuat titik tengahnya dihubungkan seperti ini. Kemudian yang menghadap ke bawah dia hapus arsirannya. Nah, seperti ini. Kemudian iterasi yang ketiga seperti ini dan seterusnya. Ini berhenti sampai di iterasi keempat. Nah, padahal ini masih belum muncul. Padahal sudah ini. Belum muncul. Sebentar. Saya stop share dulu. Masih belum muncul. Enggak, saya stop share dulu. Kok ya? Oh, dismiss. Oke. Sebentar, present no Windows. Oke. Sekarang sudah muncul belum? Masih belum. Sudah muncul belum? Belum. Sudah muncul belum sekarang? Belum terlihat. Masih belum? Kok ya? Belum muncul ya? Belum, Pak. Belum terlihat ya? Kok ya? Kita perlu di refresh ini. Sebentar. Aduh deh. Pilihannya mungkin Pak, pilihannya bukan Windows. Belum muncul ya sebenarnya. Pilihannya ya. Pakai yang entire apa ya coba? Pakai entire. Bisa nggak? Kalau entire, coba ini share. Ya gini. Loading sudah mulai Pak. Loading, Pak. Ya, sudah mau. Bisa muncul ini. Loading. Loading ya. Ya, Gini. Muncul Pak. terlihat Muncul. Sudah muncul belum? Ya. PPT-nya udah terlihat. Muncul ya? Muncul Pak. Lanjut. Ini ya. Oke, PowerPoint ya. Oke. Oh ya. Oke. Ya. Ya, jadi pertama kan kita ulangi lagi iterasi 0 kan ini, yang paling kiri ini, iterasi 0. Nah, kan di aris semua. Kemudian kita buat titik tengah masing-masing ini kan, kemudian kita hubungkan seperti ini. Akan terbentuk 14 segitiga. Kemudian yang menghadap ke bawah kita hapus arsirannya. Nah, kemudian ini iterasi pertama ini yang ini. Kemudian iterasi kedua untuk masing-masing titik tengah ini kita hubungkan yang di sini. Jadi titik tengah dari segitiga kecil ini kita hubungkan, terbentuk seperti ini. Yang menghadap ke bawah kita hapus arsirannya. Ini iterasi pertama. Iterasi ketiga
dengan cara yang sama. Dari segitiga kecil ini kita buat titik tengahnya, kita hubungkan dan seterusnya. Seperti ini sampai iterasi keempat. Dan nanti masih akan berlanjut sampai iterasi ke N nanti. Nah, sudah muncul bentuk gambarnya ini ya. Jadi ini seperti ini iterasi keempat. Kemudian nanti siswa atau kita diminta untuk mengisi ini, Bu. Nah, ini memang harus mencari dari internet, nanti bisa dicoba di setelah sesi ini, karena kalau sekarang mungkin habis waktunya, nanti bisa dicoba sendiri. Jadi kita akan belajar tentang dasar-dasar dari fraktal, yaitu. Jadi kita mencari dari internet apa tentang segitiga Sierpinski tadi. Ini ada segitiga Sierpinski namanya, Sierpinski. Ini bisa kita cari sejarahnya kok sampai ada orang yang namanya Sierpinski yang membuat segitiga ini. Kemudian juga sifat ini self similarity dari fraktal. Apa itu self similarity? Mungkin kalau kita di SMP atau di SMA kan kita tanya hanya sebatas dua buah segitiga yang similar, yang sebangun. Tapi kalau fraktal dia ada yang namanya sifat self similarity. Jadi dia sebangun dengan dirinya sendiri. Seperti apa? Seperti ini gambarnya. Jadi ini untuk masing-masing ini kan dia sebangun dengan ini, dengan segitiga asnya ini. Ini dia sebangun dengan ini. Dan sampai yang di sini, ini yang kecil dia juga sebangun. Jadi setiap kita buat potongan-potongan kecil ini, dia pasti akan sebangun dengan bangun semula ini. Ini secara gampang tuh tentang sifat sebangun dengan dirinya sendiri. Nanti bisa dicari di internet terkait dengan kalau bisa tentang sifat self similarity dari fraktal. Nah, ini mungkin kita langsung ke sini aja. Nah, kita akan mengisikan tabel ini. Jadi dari iterasi ke 0, berapa banyak segitiga yang kongruen? Kan hanya ada satu kan, yang iterasi ke 0 hanya satu. Terus banyak segitiga yang diarsir ada berapa? Satu juga. Jadi kita lihat di sini, ini yang kongruen hanya satu, yang diarsir hanya satu. Kalau sekarang yang kongruen berapa? Kan ada 4 ini, ada 4 yang kongruen. Yang diarsir ada berapa? Ada 3. Kalau yang iterasi kedua, yang kongruen berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 3, 12. Yang diarsir berapa? Ada 9. Kalau yang iterasi ketiga, yang kongruen berapa? Ini ada 4. 4 kali ini 3, ini 3, 12 kali 3, 36. Yang diarsir berapa? 9 kali 1, 2, 3, 9, 27. Nah, nanti dengan diisikan di tabel ini akan ketemu polanya untuk iterasi ke N, berapa banyak segitiga yang kongruen, terus berapa banyak segitiga yang diarsir. Nah, di situ. Nah, ini baru eksplorasi yang dasar dari Sierpinski. Nah, Pak Wiworonya terlempar, bukan? Iya, Pak Wiworo tadi masuk 2 akun. Bentar saya cek. N Oh ya, ada. ada berapa nanti? Nanti bisa kita isikan. Terus keliling satu dia yang diarsir. Nanti total keliling. Misalnya gini. Nah, misalnya kelilingnya. Di sini misalnya kelilingnya adalah katakanlah K misalnya, K. Nah, satu dia yang diarsir. Berarti kalau yang atau misalnya ini satu sisinya adalah berapa? Misalnya S misalnya. Jadi ini kan 3S nanti kelilingnya. Kalau ini nanti yang di sini nanti itu, kalau ini S berarti ini kan setengah S. Ini setengah S, setengah S. Ini nanti kan di sini dia 1/4 S nanti. Ini. Berarti kalau keliling yang kecil ini dia berapa? 1/4 kali 3, 3/4 S.
dikalikan sekian ini sampai ke iterasi yang ke-4 dan seterusnya sampai iterasi yang ke n. Juga luasnya, misalnya ini luasnya 1. Ini berapa nanti? Berarti kan 1/4. Ini berapa? 1 bagi 1, 2, 3 ini. Nanti di sini berapa nanti luasnya? Nah, jika nanti kita akan bisa membuat rumus umum untuk banyak segi yang diarsir, keliling 1 segi yang diarsir, total keliling seluruh segi yang diarsir, luas 1 segi diarsir, dan total luas seluruh segi yang diarsir untuk iterasi ke n. Masih dilanjutkan dengan jika nilai n-nya membesar tak terhingga, buatlah konjektur untuk banyak segitiga yang diarsir. Buatlah konjektur untuk total keliling seluruh segitiga yang diarsir. Buatlah konjektur untuk total luas seluruh segitiga yang diarsir. Nanti kalau sudah bisa menemukan, nanti akan ada hubungan yang sangat unik antara total keliling dan total luas nanti dari segitiga Sierpinski ini nanti. Nanti bisa dicobakan. Ini mungkin perlu waktu agak lama ya kalau yang ini. Karena harus menentukan yang di tabel ini agak perlu waktu nanti. Bisa kita yang sudah punya gambar bagaimana nanti untuk bermain dengan fraktal ini nanti. Nanti yang nomor 18 dan nomor 19 akan ada hubungan yang sangat luar biasa nanti, yang mungkin di luar dugaan kita nanti ternyata. Yang mungkin tidak akan pernah kita jumpai kalau di geometri yang biasa. Ini munculnya hanya di geometri fraktal nanti. Untuk yang nomor 18 dan 19 nih sifatnya nanti atau situasinya nanti. Di geometri biasa mungkin tidak akan terjumpai nanti uniknya dari fraktal ini. Nah ini segitiga Pascal ya. Itu mungkin selama ini kita hanya sebatas 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 15, 10, 5, 1 dan seterusnya. Hanya seperti itu. Tapi apa yang bisa kita ekspor lebih lanjut dari segitiga Pascal? Nah, misalnya nih, saya punya 15 baris dari ini yang belum terisi ya. Nah, kita nanti akan mengisi ini dengan pola segitiga Pascal. Nah, Bapak Ibu bagaimana caranya mengisi supaya cepat atau supaya kita bisa membangkitkan segitiga Pascal supaya nanti kita tidak perlu manual tapi langsung bisa cepat? Pakai apa? Jadi caranya kita bisa membangkitkan segitiga Pascal sampai baris yang banyak sekali. Itu pakai apa nanti? Karena kalau pakai manual ini 1, 2, ini 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, lama sekali nanti. Pakai apa? Ada yang tahu mungkin? Kita bisa pakai Excel aja ya. Jadi gini, pakai Excel saja. Ini share screen-nya hilang lagi Pak. Sebentar, memang saya stop. Saya mau pakai Excel sekarang. Saya mau pakai Excel. Saya hidupkan dulu Excel-nya. Nah, kayak gini. Ini entire screen. Sekarang yang muncul apa? Yang di Excelnya Bapak Ibu yang muncul apa? Excel Ya. atau belum? Excelnya udah muncul. terlihat Pak. Oke. Saya sudah ya. Oke, saya mau pakai Excel ya. Di sini saya mau pakai rumus. Kita tahu kalau segitiga Pascal itu kan satu sel itu merupakan penjumlahan dari dua sel di atasnya ya. Misalnya ini saya buat rumus ini sama dengan sel ini ditambah sel ini. Nah, saya enter. Nah, ini kan. Terus ini saya kopikan ke sini. Nah, ke sini saya bawa ke sana. Nah, ini kita baru membuat calon daerahnya. Kemudian yang di sini kita ketik yang kira-kira di tengah ya, kira-kira di tengah atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bawah. Di sini saya tuliskan 1. Kemudian
sudah bisa menebak arahnya kemana Bapak Ibu? Sudah mulai terbentuk ya. Cuma ini mungkin belum, ini harus saya kopikan lagi nih karena masih belum terlalu nah gini. Nah kemudian ini sampai di cuma sampai sini aja ternyata, cuma sampai di sini aja ternyata. Oke, ini aja nggak apa. Ini saya kopikan di sini. Saya kopikan di sini. Tapi paste-nya yang paste value aja ya. Jadi paste yang value. Dari copy yang nilai yang berupa bilangan aja. Nah, di sini jadi kita sekarang pindah ke sini. Nah, ke sini. Nah, coba kan ini masih ada nol-nolnya nih. Nah, kita blok, terus Ctrl F, replace ya, kita replace 00 kita replace ya, terus option ini kita klik di sini, kita akan menggantikan 0 supaya nolnya nggak muncul, option. Nah kemudian lihat ini ada match case dan yang bawahnya ini kita centang ya, kita beri tanda biar dia muncul. Nah kemudian replace all. Nah, apa yang terjadi? Nol kan udah hilang semua nolnya ini, karena kita nggak perlukan nolnya. Terus supaya nggak mengganggu dan nanti kita bisa fokus, grid-nya kita hilangkan. Grid-nya kita hilangkan, ini mana? View. Grid lainnya kita centang. Hilang. Muncul apa sekarang di sini? Muncul apa dia? Cuma mungkin tampilnya masih belum bagus ini. Jadi mungkin gini. Ini column width-nya kecil aja, 6 ya. Width-nya 4. Nah, apa yang sedang terjadi? Ini benda apa ini? Segitiga Pascal kan. Cuma ini karena saya tadi membuatnya kurang lebarannya juga, dia hanya bisa sampai yang baris keberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bisa dibuat sampai ke bawah lagi dengan cara yang ini tadi. Yang awal tadi kita buat sampai jauh ke kanan, itu nanti akan bisa menjangkau sampai yang ini nanti, sampai yang baris yang lebih bawah lagi. Tapi ini sudah cukup mewakili. Ini cara membangkitkan segitiga Pascal secara cepat, sehingga dari sini tinggal nanti kita cobakan nanti atau kita isikan ke yang sel yang tadi. Ini ya, jadi ini cara membangkitkan segitiga Pascal secara cepat menggunakan Excel. Mungkin Pak Ibu juga punya cara yang lain, mungkin beda-beda caranya. Jadi kalau saya terbiasa dengan cara yang ini, mungkin bisa juga dengan cara yang lain. Cara membangkitkan mempunyai segitiga Pascal secara cepat sampai sekian ratus baris yang kita inginkan. Oke, itu ya. Kemudian tadi saya stop share dulu, saya kembali ke tadi yang mana tadi? Nah ini. Nah ini sudah muncul ya untuk yang PowerPoint ya, yang PPT sudah muncul ya tayangannya ya, share screen ya. PowerPoint ya, Oke, ya. Nah, tadi kan sudah kita buat Pascalnya tuh. Kita buat Pascalnya. Harapannya bisa sampai baris ke-15. Nah, terus nanti kita amati bagaimana setiap, kalau yang diagonal paling luar kan dia pasti satu semua kan. Ini pasti satu semua. Nggak ada masalah dengan yang diagonal yang paling luar. Satu semua nilainya. Terus kalau diagonal yang di sini bagaimana dia? Yang kedua. Ini diagonal kedua yang mengarah ke kiri. Kalau ini diagonal yang kedua mengarah ke kanan, sama aja isinya nanti. Ingat ini berapa? 1, ini 2 ya. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti muncul pola apa itu? Muncul pola apa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muncul pola apa dia? Bilangan asli. Bilangan asli kan? Bilangan asli. Jadi untuk diagonal kedua dia akan muncul pola bilangan asli. Sekarang diagonal yang kedua, ini 1, ini 3,
ini 6, ini 10, ini 15 ya. 21. Apa dia? Muncul pola apa itu? Konjekturnya bagaimana? Itu yang pola yang diagonal yang ke 3. Juga dia yang keempat dan seterusnya nanti. Nanti kita bisa mengamati nanti. Ya, mengamati semua pola yang muncul pada segitiga Pascal. Itu baru pola-pola pada diagonal. Belum untuk yang ke ini. Yang nomor 3 nih. Amatilah jumlah bilangan pada setiap baris. Sebutkan pola yang terbentuk. Misal ini. Baris pertama atau baris ke 0. 1. Kan 1 jumlahnya. Ini 1, 1. 2. Ini 1, 2, 1. 4. 1, 2, 4 ya. 1, 3, 3, 1. 8. 1, 4, 6, 4, 1. 16 ya. 16. 1, 5, 10. 10, 5, 1. Berapa? 32 ya. 32 ya. Apa kira-kira pola pada jumlah masing-masing, pola jumlah bilangan pada masing-masing baris? Dimulai dari baris ke 0. Ini baris ke 0. 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Kali 2 ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. 2 pangkat N. 2 pangkat N ya, dengan N mulai dari 0 atau 2 pangkat N kurang 1 ya. 2 pangkat N kurang 1. Oh, kurang 1. Karena yang ini kan dia harus 0 nanti. Ada 1-nya ya, ada 0-nya. Ya. 2 pangkat N kurang 1. Nah, itu baru baris yang ketiga. Nah, kemudian nanti juga yang lebih lanjut, dapatkah nanti kita menemukan pola bilangan Fibonacci di sini? Saya juga belum sempat mencermati. Muncul nggak pola bilangan Fibonacci di sini? Bagaimana nanti nanti bisa dicoba. Nah, nanti yang menarik yang nomor 5 dulu, yang nomor 5. Tadi 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 dan seterusnya ya. Arsirlah sekarang seluruh sel yang berisi bilangan ganjil. Amatilah hasil-hasilnya yang terjadi. Jadi sel yang berisi bilangan ganjil kita arsir. Berarti ini kan semua yang diagonal paling bawah kita arsir, ya kan? Karena ini kan 1 semua ini. 1 semua diarsir. Terus ini 3 diarsir, 2 ini 2 enggak. Ini 1 3 ini diarsir 1 3 3 1. Ini enggak 1 4. Ini 1 5. Ini diarsir 1 5 10 10 5 1. Ya, jadi yang ganjil yang diarsir nanti. Itu. Jadi semua sel yang berisi bilangan ganjil diarsir. Nanti kita amati apa yang terjadi nanti. Atau kita coba yang di Excel tadi. Ya, kita coba yang di Excel tadi, mana tadi? Excel. Cuma kalau ini sudah ambil Excelnya ya. Ini kita mana sih? Sudah terlihat Pak. Oke, ini saya arsir hitam ya, hitam. Ini hitam. Ini hitam. Ini hitam. Ini hitam. Ini hitam. Ini juga hitam. Ini mungkin karena kecil jadi masih belum terlalu terasa dampak arsirannya. Tapi kalau bisa kita buat yang besar sehingga Pascalnya nanti akan jelas nanti. Oh, ternyata itu yang muncul. Dan ini mungkin lebar selnya masih terlalu lebar ini. Saya aja. Kolombitnya 3 aja kayak apa nanti. Ini saya atur. Arsir. Arsir. Ini diarsir. Ya, ini karena kita tidak bisa membuat yang lebih besar lagi, nanti belum terlalu muncul polanya nanti. Baru sebagian kecil ini.
Jadi harapannya nanti dari yang buat yang awal tadi ini bisa kita buat lebih ke sana lagi sehingga nanti bisa tercover banyak nanti di sini. Jadi ini tadi terus sampai satu yang paling ujung nanti kita kopikan ke tempat yang kosong di sebelahnya. Kita arsir. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak mengambil ini masih belum sempurna ya, masih jauh dari nanti yang diharapkan. Bisa dieksplor lagi Pak. Ya. Kira-kira apa nanti? Yang muncul apa nanti kira-kira dari hasil mengarsir yang bilangan ganjil ini? Akan muncul bentuk apa nanti? Jadi setiap sel yang berisi bilangan ganjil diarsir kira-kira nanti akan terbentuk apa? Punya bayangan nggak? Nanti kan di sini nanti ini juga diarsir nanti. Seterusnya apa kira-kira nanti? Jadi pada segala Pascal setiap sel yang berisi bilangan ganjil diarsir. Dan kalau menarik pun kadang awak Nanti kira-kira akan muncul pola apa nanti? Ini sebenarnya sudah mulai agak muncul ini. Ini di sini, ini di sini, ini di kesini nanti. Apa kira-kira? Ternyata Ibu, ini kalau pada segala Pascal kalau kita arsir setiap sel yang berisi bilangan ganjil, dia akan kesini nanti. Coba aja nanti akan terbentuk apa? Segitiga Sierpinski. Jadi ada hubungan antara segitiga Pascal dengan segitiga Sierpinski. Jadi setiap sel yang berisi bilangan ganjil pada segitiga Pascal itu kita arsir, kita beri warna yang gelap gitu, yang berbeda dengan yang bilangan genap, nanti akan muncul pola segitiga Sierpinski. Jadi ada hubungan antara segitiga Pascal dan segitiga Sierpinski. Inilah yang namanya koneksi pada matematik. Mengkoneksikan antara satu materi matematik dengan materi yang lain. Jadi koneksi antara materi matematik. Nah, ini adalah hasil eksplorasi dari segitiga Pascal. Ini yang mungkin nggak ada di kurikulum, tapi akan menarik sekali untuk permen awal di materi kombinatorika di kelas berapa yang sebelum masuk ke kombinasi permutasi itu. Siswa bisa bermain-main ini. Ini mengeksplor segitiga Pascal. Nah, dan ini masih banyak sekali hal menarik dari segitiga Pascal yang bisa dieksplor di situ. Nah, itu. Mungkin juga yang nomor pertama bisa juga dicoba sendiri nanti. Masih banyak sekali. Maaf Pak Wih, waktunya hampir ini. Jadi tanya jawab mungkin nanti supaya ada kesempatan beberapa. Betul. Ya, ini oke. Ini bisa kita percepat ya. Ini untuk kalau mungkin ya ini bisa masuk ke kurikulum ini ya. Jadi selama ini kan kita hanya sebatas menggambarkan grafik kan. Tapi bagaimana setelah itu kan mungkin kurang terekspor. Nah misalnya ini menggambar grafik fungsi linear misalnya X. Kemudian pada bidang grafik yang sama gambar grafik ini X tambah 4. Nah kemudian kita membandingkan dua grafik tadi. Nah bagaimana cara kita membuat grafik ini X tambah 4 dari grafik Y sama X. Ini sudah muncul ya PPT saya ya tayangannya ya. Muncul Pak, muncul. Oke. Karena saya tekan nggak muncul, keburu saya ngomong banyak nggak muncul, oke, bisa muncul. Nah, jadi dari X tambah 4 kita bandingkan dengan grafik Y sama X. Kira-kira bagaimana cara kita memperoleh grafik ini? Ini akan enak kalau dengan TK. Ini dengan GeoGebra atau dengan yang lain bisa terserah kita. Yang penting dia bisa untuk mode grafik nanti. Nah, ternyata kalau X tambah 4 kan dia akan bergeser ke kiri ya, ke kiri sebanyak 4 langkah di situ kan. Jadi X tambah 4 adalah dengan cara menggeser grafik Y sama X ke kiri sebanyak 4 langkah. Kalau X sama kurang 2, dia diperoleh dari grafik Y sama X menggeser ke kanan sebanyak 2 langkah. Jadi kalau grafik Y sama X ini namanya adalah parent function atau grafik induknya, grafik dasarnya. Nah, itu grafik dasarnya. Itu di grafik yang lain bisa diperoleh dari grafik induk dari parent function-nya dengan cara mentransformasikan. Nah, nanti bisa dicoba untuk beberapa nilai konstan yang berbeda.
Ya, nanti siswa akan bisa membuat konjektur untuk pengaruh konstanta K pada grafik Y sama X tambah K berdasarkan hasil eksplorasi kita di situ. Jadi kalau K-nya itu positif, dia bagaimana pengaruhnya? Kalau K-nya negatif, dia bagaimana pengaruhnya? Itu bisa dibuat konjektur. Ya, sehingga akan terasa nanti sisi lain dari eksplorasi matematisnya. Yang 3 GeoGebra udah cepat sekali, nggak usah pusing-pusing. Tapi apa yang bisa kita ekspor dari gambar grafik itu? Ini yang linear seperti ini. Ya, yang buat seperti ini. Jadi buat dulu. Ini baru yang satu sampel, yang satu bagian, yang masih bisa dibuat bagian yang lain. Nah, ini kita lihat konstanya sama semua, nilai B-nya 0 semua, hanya nilai A-nya nih yang beda-beda. Nah, kita memang nanti tujuan adalah jelas untuk mengetahui sejauh mana pengaruh nilai A kan. Nah, tapi dengan cara ini, jadi gambarlah grafik ini bisa kita bayangkan kalau dengan cara manual mau berapa lama menggambar grafik, ada berapa nih, 1, 2, ada 12 grafik ini. Berapa lama kita perlukan kalau manual. Tapi kalau dengan GeoGebra, dengan Desmos atau aplikasi yang lain bisa cepat sekali ini. Dan bisa langsung kita analisis nanti. Nah ini. Ternyata yang nomor 5 ini faktor apa aja? Faktor nilai A kan. Jadi nanti siswa tidak lagi sekedar hafalan. Oh, kalau nilai A-nya itu terbuka ke kalau A-nya itu positif, dia terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, grafik terbuka ke bawah. Tapi dia betul-betul bisa menunjukkan dari ini eksplorasi beberapa contoh fungsi ini. Dan kalau nilai A-nya semakin membesar, nanti grafiknya bagaimana terbuka ke atasnya, apakah menyempit atau semakin membuka? Nah, kan bisa tertunjukkan dari nanti bisa coba dengan GeoGebra, mungkin seperti itu. Itu ini contoh hal yang lain mungkin yang juga mencoba mengenai dunia lain dari geometri yang non Yuglo lah. Ini misalnya peta kota Jogja ya, daerah Tugu, mungkin biar Mbak Desi yang mungkin belum pernah tinggal di daerah sini bisa mengenang masa lalu juga ini. Ini misalnya ini kelihatan nggak gambarnya ya. Nah ini misalnya saya dari Gramedia ini, dari toko Gramedia ini akan pergi ke ini angkringan Pak Jabrik ini di sini. Ini angkringan Pak Jabrik. Gramedia ini ke sini. Nah, saya ingin mengetahui jarak dari toko buku Gramedia ini yang di sini ini Gramedia ke angkringan Pak Jabrik, dia jaraknya berapa? Kalau biasanya kan jarak adalah ini kan, ke sini kan, iya kan? Iya. Yes. Jaraknya kan ke sini, langsung ke sini. Tapi itu kan di dunia yang abstrak itu. Kalau misalnya menggunakan kendaraan, apa mungkin ke sini? Bisa nyebur ke Kali Code di sini nanti. Ini kan Sungai Code ini, nggak mungkin. Jadi ya pasti geometri yang bisa kita pelajari nggak bisa digunakan di sini. Nah, kenapa kita harus melewati jalan ini, lewat Jalan Sudirman, terus nanti nyebrang jembatan Sungai Code ini lewat Tugu, belok kiri, masuk ke Jalan Mangkubumi sampai di sini. Nah, ini adalah jarak yang realnya sebenarnya dari toko buku Gramedia ke angkringan Pak Jabrik ini ke sini dulu. Ini ada jalan ini ke sini, lewat Tugu belok kiri. Nah di sini, nah ini bukan yang di sini. Kalau di sini ini yang bisa seperti ini hanya burung nanti, burung atau kupu-kupu atau yang bisa terbang itu. Yang semua hewan yang bisa terbang dia bisa. Tapi kalau yang semua yang harus menapak di darat nggak mungkin ke sini. Dia hanya bisa ke sini, terus belok kiri ke sini. Nah ini yang namanya taxi cab geometri. Isinya geometri mobil taksi. Karena memang itu yang sebenarnya yang real yang bisa digunakan di dunia sebenarnya. Kalau yang geometri yang kita pelajari itu hanya yang di dunia yang abstrak sebenarnya. Tapi kalau yang real ya yang seperti ini kalau di dalam sehari-hari. Nah, sehingga misalnya ini misalnya kayak ini lah, langsung ke sini.
dari B ke C. Jarak dari B ke C, kalau yang di geometri biasanya kan ke sini kan, kita pakai Pythagoras kan, Euclidean kan ini jaraknya berapa B ke di akar, iya kan? Tapi kalau di dalam teksikap bukan seperti itu, dia adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 1, 2, 3, 4, 6 tambah 4. Jarak dari B ke C adalah 10 jaraknya. Jarak dari A ke C adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia harus lewat gridnya, ini lewat jalannya ini. Jarak dari A ke D adalah ini, ya bisa ke sini, bisa ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini, bukan lagi ke sini, bukan lagi miring, tapi ya dia harus lewat gridnya ini. Jarak dari E ke A, dia ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu. Ini yang membedakan antara jarak teksikap dengan jarak Euclid. Kalau jarak Euclid dia pasti pakai Pythagoras. Tapi kalau jarak teksikap dia harus lewat gridnya dan lewat jalannya ini. Ini yang perbedaan pertama dari geometri Euclid dengan geometri teksikap. Setelah tahu idenya, jadi ini harus lewat jalan, Ini nggak bisa terbang. Jadi harus lewat jalannya ini. Harus lewat jalan. Tidak bisa langsung ke sini, tapi harus bisa ke sini. Bisa ke sini juga. Ini yang penting dia lewat jalan. Bisa zigzag gini, kelihatan ya zigzagnya ya. Nah gini. Nah, nanti bisa diukur berapa jaraknya dari B ke C. Sama juga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah gitu. Itu jarak teksikap. Tapi kalau jarak Euclid dia pakai Pythagoras. Itu yang menjadi ide dasarnya nanti. Nanti bisa diekspor yang lebih lanjut. Sehingga nanti bisa ini ada beberapa contoh yang lain ini. Tadi bisa dicoba untuk otak-atik. Ini untuk wawasan baru bagi kita bahwa ada dunia geometri yang lain, yang selain geometri Euclid yang sebenarnya justru malah lebih terpakai di kehidupan sebenarnya malah di situ. Oke, mungkin itu beberapa eksplorasi yang kita cukup banyak, tidak sekedar berhitung dan yang ada di kurikulum, dan semuanya pasti akan terasa manfaatnya di dalam kehidupan kita dan siswa semuanya. Mungkin itu Mbak Desi dan teman-teman yang lain, Pak Wiji, untuk materi kita. Mungkin ini bisa masuk sesi tanya jawab ya. Iya. Saya stop share dulu ini, mana ini? Oke. Terus mana? Oke. Makasih Pak Wiworo, materinya menarik sekali. Ternyata banyak sekali yang bisa kita eksplor dari matematika, dari belajar matematika mulai dari penalaran, pembuktian sampai ke eksplorasinya. Kawan-kawan mungkin masih ada yang penasaran, kita masih punya waktu, mungkin nanti bentar lagi karena daerah kami wilayah tengah ini azan zuhur itu lebih cepat. Jadi untuk menghemat waktu, silakan kawan-kawan kalau ada yang masih penasaran atau yang mau ditanyakan, silakan diaktifkan mikrofonnya. Mumpung ada narasumber yang sangat kompeten bersama kita manfaatkan. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan kalau bertanya mikrofonnya dibuka. Silakan Bu kalau mau ada yang bertanya atau mungkin memberi pendapat. Mungkin ini Pak masih terkesan mungkin kawan-kawan ini masih saking ini kayaknya bagi kami guru SMA MA ini kan agak sesuatu yang baru karena selama ini benar kata Pak Wiworo. Kita terjebak dengan hanya KD, terbelenggu KD kompetensi dasar apa kurikulum, tuntutan kurikulum. Jadi tuntutan materi hampir agak melupakan dengan keasikan atau eksplorasi matematika itu sendiri. Apalagi yang di tingkat SMA MA ini kan agak abstrak ini yang harus disampaikan ke siswa. Kadang-kadang mereka akhirnya ini juga menganggap matematika itu kan akhirnya bagian dari hal yang sulit kalau memang kita sebagai guru
mengeksplor hal-hal yang menarik dari matematika itu sendiri. Jadi mungkin kawan-kawan ada yang ingin disampaikan atau silakan langsung. Kalau di ini Pak Wih, matematika itu kayaknya kalau etnomatematika itu bagian juga dari salah satu eksplorasi matematika itu ya. Iya, bisa juga itu, bisa. Iya. Dan apa namanya? Itu mungkin bisa melihat dari sisi apa namanya? Aspek geometris atau mungkin dari aspek dari budaya lokalnya juga. Ini kalau aspek geometri misalnya terkait dengan ini bentuk-bentuk fisik bangunan atau yang berupa fisik ya. Tapi kalau yang aspek yang budaya secara umum mungkin ya berupa percakapan atau mungkin berupa budaya-budaya yang non fisik mungkin di situ. Iya, itu waktu kami kuliah dulu belum ada etnomatematika itu. Ya, sampai memang bidang kajian baru ya. Kajian baru ini pun eksplorasi sampai geometri fraktal dan lain-lain itu kan agak ini juga ilmu yang terlalu advance buat kita belajar. Saya kuliah di UGM kemarin juga nggak sampai segitunya. Jadi ternyata kawan-kawan banyak cara sebenarnya kita menanamkan ini kesenangan anak terhadap matematika. Masih banyak yang bagian dari belajar matematika ini yang bisa kita eksplor lagi, mulai dari penalaran, pembuktian sampai eksplorasi permainan matematika mungkin ya Pak. Adakah yang ingin ditanyakan kawan-kawan? Ya, jadi mungkin saya tambah sedikit ya. Jadi mungkin di sini tadi kan sempat saya kenalkan dengan teori graf, dengan fraktal, dengan text recap itu mungkin bukan di materi teorinya yang kita tekan adalah bagaimana di bermainnya. Karena mungkin juga perlu diketahui teman-teman semua kayak di Korea itu anak-anak itu sejak usia SD itu dia sudah bermain-main dengan fraktal. Bayangkan, sejak usia SD anak-anak sudah bermain dengan fraktal. Bukan di fraktalnya, tapi adalah di bagiannya bermain-main mengonstruksi series prinsipnya, jadi membuat segitiganya. Tapi masalah teori fraktalnya itu enggak masalah nanti, tapi bagaimana siswa itu bisa bermain-main dengan yang berbau matematis. Jadi sejak SD mereka sudah bermain fraktal. Nah, itu yang mungkin kita sangat ketinggalan jauh sekali ya. Jadi bukan di materi teori, tapi adalah bagaimana bermainnya itu. Teori graf juga sama juga itu tadi. Ya, itu ya sebagai guru matematika harusnya kita lebih menguasai bagaimana menyenangkan anak-anak, bagaimana mereka tertarik kepada matematika. Jadi mulai dari dini ini kayaknya dari yang saya tarik simpulan tadi dari dasar lah, mulai PAUD, SD, SMP bertingkat itu dieksplorasi hal-hal menarik matematika yang nanti dikoneksikan dengan teori-teorinya gitu ya Pak. Kayaknya kami tempat kami ini biasanya Pak ya itu hampir zuhur mungkin. Ini batas waktu kita dari jam 10 sampai jam 12 biasanya untuk MGMP. Jadi ini kami terima kasih sekali buat Pak Wiworo atas sharingnya kali ini. Mudah-mudahan Pak Wiworo nanti berkesempatan lagi mau kira-kira kami minta sharing dengan hal-hal lain lagi atau tentang materi olimpiade dan lain sebagainya, itu kayaknya menarik. Iya. Jadi lain waktu lah bisa. Ini kami MGMP SMA MA ini sangat berterima kasih. Kami secara bertatap muka lewat layar kaca online, jadi kami pikir kemarin bisa kok mendatangkan dari kalau tatap muka langsung di ruangan itu kan kita kesulitan karena pembiayaan kami ini agak minim Pak. Mungkin jadi kalau kami berdiskusi kemarin akhirnya alhamdulillah Pak Wiworo bersedia dengan sharing kepada MGMP SMA MA. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Kayaknya ini harus kami sudahi. Mungkin Pak Wiworo nanti bisa ada di biodata tadi. Saya lihat ada kontak lain dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa nanti bisa komunikasi nanti untuk lebih lanjut nanti. Iya.
Pokoknya kawan-kawan jangan khawatir, Pak Wiworo ini kalau sharing, saya sendiri dan alumni-alumni K4TK sudah merasakan beliau terbuka sekali bagi guru-guru matematika di seluruh Indonesia. Jadi silahkan dihubungi beliau kalau memang ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang ingin dieksplorasi atau diskusi lebih jauh tentang materi yang disampaikan Pak Wi tadi. Jadi kiranya sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kepada Pak Wiworo jika dalam penyelenggaraan kali ini kami ada kekurangan atau hal-hal yang tidak di luar teknis kita. Terima kasih kawan-kawan. Mungkin Bu Eni, saya kembalikan ke Bu Eni sebagai host. Saya sebagai moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi Arnita Dewi selaku moderator kita pada hari ini. Pak Wiworo, mungkin ada sedikit kata penutup dari Bapak untuk teman-teman Bapak Ibu MGMP Matematika kita pada hari ini. Disilakan Pak Wiworo. Oke. Ya, mungkin kata penutup yang jadi mungkin saya ngulangi yang awal tadi aja. Jadi yang penting ada matematika bukan sekedar berhitung itu yang pertama, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa mengembangkan pola pikir itu. Kemudian tadi walaupun mungkin kita belajar matematika dari perguruan tinggi misalnya, tapi bukan itu yang kita fokus. Tapi kita adalah fokus ke bermain dan bernalarnya. Teori graf bukan teori grafnya, tapi adalah kita bisa bermain bernalarnya itu. Terus fraktal bukan fraktal, tapi kita bisa bermain dan bernalarnya. Kemudian yang terakhir kita harus banyak membaca ya dari berbagai sumber, dari berbagai media untuk menambah wawasan kita. Karena kalau tanpa membaca kita nggak akan punya ide-ide baru. Jadi saya juga punya ide-ide terkait dengan berbagai macam eksplorasi juga dengan banyak membaca. Mungkin itu aja. Jadi banyaklah membaca, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Di toko besi ada kayu tertata, kayu dilem sangat melekat. Terima kasih pada narasumber kita, Pak Wiworo yang pintar dan hebat. Kita beri aplaus buat Pak Wiworo. Foto bersama Kak Wen. Oke, silakan Bapak Ibu. Aktifkan kameranya. Aktifkan kameranya sambil ini. Burung kutilang ditaruh di kandang terus berkicau sepanjang hari. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat di kemudian hari. Mantap pantunnya. Ini kalau dikelilingan dengan Bunda Nurhayati cocok ini, nggak akan berhenti pantunnya nanti. Terus satu paket itu Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau, silakan mengaktifkan kamera. Kita mau foto bersama, diambil dari berbagai sesi ya, Pak Bu Desi, Pak Wiji, semua screenshot 1, 2, 3. Ya. Hari raya makan rendang, jangan lupa makan soto sama sate. Jika kita ada umur panjang, semoga berjumpa Pak Wiworo lagi. Pantun penutup lagi. Naik delman, pergi ke Jogja, jangan lupa beli alpukat dan buah-buah. Demikian MGMP kita. Semoga bermanfaat dan berkah. Saya Weni Meliana selaku host pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Wiworo. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya, semoga bisa bermanfaat.